Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan untuk materi praktikum PBO atau pemrograman berorientasi objek, di mana untuk PBO kali ini kita masih menggunakan Java sebagai bahasa pemrogramannya, dan kita lanjutkan di materi selanjutnya, yaitu tentang CRUD di Java. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang CRUD di Java, tetapi masih menggunakan undertext. Untuk kali ini kita akan masuk ke dalam CRUD, tapi secara output atau nanti tampilannya berbentuk desktop atau program aplikasi desktop. Oke, kita akan langsung mempraktekkan CRUD Java di sini yang menggunakan desktop. Pertama-tama kita membuat database-nya, karena kita sudah menggunakan CRUD, berarti kita harus mempunyai database atau basis data. Nah, di sini seperti CRUD yang undertext, kita menggunakan MySQL sebagai database-nya. Nah, kita coba jalankan dulu database servernya. Saya menggunakan SAM di sini. Jadi kita mengaktifkan dulu MySQL-nya. Oke, sudah, posisi MySQL sudah aktif. Kita buka browser untuk membuat basis datanya. Kalau Anda menggunakan database untuk database aplikasinya, database kliennya, itu bisa menggunakan tools yang ada. Kalau secara default SAM ada di phpMyAdmin. Kita coba buka menggunakan localhost/phpMyAdmin. Di sini kita membuat database dengan nama Java dan tabelnya adalah makul. Kita buat new di sini. Create database-nya namanya Java. Kita create. Nah, nama tabelnya adalah makul. Jumlah filenya ada 4. Di sini makul, number of column-nya atau filenya ada 4. Kita klik go. Kita sesuaikan strukturnya ya, kode _mk varchar 10, nama _mk varchar 100, SKS integer 1, jurusan varchar 50. Kita sesuaikan saja. Di sini kode MK, tipenya adalah varchar 10, lengthnya. Terus nama MK varchar 100, nama _mk, tipenya adalah varchar, lengthnya adalah 100, SKS integer 1, SKS integer 1, terus jurusan varchar 50. Jurusan tipenya adalah varchar 50. Oke, kalau sudah sesuai kita klik save. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Jadi strukturnya apakah sudah sesuai di sini? Kode MK varchar 10, nama MK varchar 100 sama ya. SKS integer 1, jurusan varchar 50. Sudah sesuai berarti. Selanjutnya kita buat project dengan nama desktop di sini. Berarti kita buka NetBeans ya, kita cari NetBeans.
kita create project di sini ya. Buat project baru dengan nama desktop. Jadi file new project di sini, atau bisa menggunakan ini sama new project. Kita pilih kategorinya adalah Java application, kita next. Nama projectnya adalah desktop tadi. Terus ada perintah di sini adalah uncheck create main class di sini ya. Uncheck create main class seperti di bawah ini. Jadi create main classnya kita uncheck. Kalau sudah kita klik finish. Kita ke netbin, uncheck ini, terus klik finish. Nah, maka akan muncul project baru, yaitu project desktop. Selanjutnya, setelah itu sudah selesai, langkah yang ketiga adalah klik kanan project desktop, klik new JFrame form, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Kita klik kanan projectnya, new, terus JFrame form ya, sesuai dengan ini, desktop new JFrame form. Oke, klik kanan, new JFrame form di sini, kita klik. Kita lihat, kita isi class name-nya adalah CRUD. Setelah itu klik finish. Class name-nya adalah CRUD. Kalau sudah, kita klik finish. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita sesuaikan. Nah, kalau sudah, di sini buat form seperti di bawah ini, memanfaatkan panel palet yang ada di sebelah kanan. Formnya kira-kira seperti ini. Berarti yang terdiri dari judul itu menggunakan label, inputan itu ada text box sama combo box. Berarti text box di sini ya. Ini combo box. Terus tabelnya menggunakan tabel, tombol menggunakan button. Nah, oke, kita coba sesuaikan dengan tampilan seperti ini. Kita kembali ke netbin, kita coba perbesar. Perbesar seperti ini. Kita sesuaikan data mata kuliah. Kita menggunakan label. Swing control label di sini. Kita isi, klik kanan, edit text, data mata kuliah. Oke. Setelah itu kode MK, nama MK, SKS, jurusan. Ini sesuai dengan field di CRUD-nya tadi ya. Kita menggunakan label lagi. Klik kanan, edit text, kode MK. Enter, terus lagi nama MK, enter, terus SKS sama jurusan, edit text SKS, terus lagi jurusan. Nah, kode MK, nama MK, SKS itu menggunakan text box ya. Oke, text box. Berarti kita sesuaikan. Kita mencari text box. Text box itu ada di text field. Ya, text field kita sesuaikan di sini. Oke, kita kosongkan saja, kita delete DMK, terus text field, nama MK, edit text, hapus, edit text, hapus. Kita sesuaikan formnya. Terus text field lagi, bener text field kan ya? Text field di sini.
textbox itu namanya text fill. Text fill untuk SKS kita hapus karena SKS kecil, kolomnya kecil. Terus jurusan kita menggunakan combo box. Nah, untuk combo box di sini ada keterangannya ya. Jadi cara untuk mengisi combo box di sini, klik combo box, cari model di menu properti sebelah kanan. Di sini model ya. Berarti jurusan di sini kita cari model. Nah, di sini kita klik yang tanda detail di sini ya. Nah, baru kita isi, sesuaikan. Kita isi sesuai dengan jurusan. Ini contohnya di TSNU kan ada 4 jurusan, kita sesuaikan. Item pertama itu adalah teknologi komputer. Item yang kedua adalah teknologi informasi. Item yang ketiga adalah teknologi industri. Item yang keempat adalah fisika. Benar ya, teknologi komputer, teknologi informasi, industri, fisika. Klik OK. Oke, kalau sudah di sini, terus kita buat tombol tambah, edit sama hapus menggunakan button. Kita cari button di sini. Kita edit teks adalah tambah. Terus button lagi adalah edit. Terus satunya lagi adalah hapus. Oke. Sudah ada 3 tombol. Terus di sini kita menggunakan tabel. Kita cari swing control table. Kita cari swing control, terus tabel di sini kita masukkan di sini. Nah, untuk ukurannya kita sesuaikan saja biar formnya biar lebih enak disusun, kira-kira seperti ini ya. Daftar mata kuliahnya kita sesuaikan. Oke, kira-kira seperti ini. Jangan lupa disimpan ya. File save. Oke. Jadi posisi view formnya atau tampilan formnya sudah sesuai. Terus langkah selanjutnya adalah membuat koneksi database MySQL. Dengan caranya seperti ini. Jadi klik kanan pada library yang ada di dalam project. Jadi kita cari di sini ada library ya. Kita klik kanan. Terus setelah klik kanan kita pilih add library, terus pilih MySQL JDBC driver. Klik kanan, pilih add library, terus MySQL. Klik kanan, add library di sini ya. Kita klik, kita cari MySQL JDBC driver. Kalau sudah ketemu kita klik add library. Nah, berarti MySQL-nya di sini sudah masuk. Langkah selanjutnya kita buat Java class dengan nama config.java dengan skripnya seperti ini. Kita coba nah, kita copy, kita buat kelas baru namanya config.java. Caranya di sini source paket new Java class. Namanya adalah config. Apakah sudah sama config.java?
Kalau sudah, ini otomatis ya titik Java karena dia adalah kelas di dalam Java. Klik finish. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita sesuaikan nih. Kita hapus semuanya. Kita pastekan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, terus kita sesuaikan ini untuk string URL-nya di sini. Ini sekalian saya bahas, jadi nanti biar sambil jalan lah. Ini nama servernya, ini portnya, terus Java ini adalah nama database-nya. Java. Kalau sudah, nah ini perintahnya, ini error ya karena posisinya ke bawah. Kita hapus di sini biar tidak menjadi error. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kalau sudah kita simpan. File, save, atau Ctrl S lah, sama. Oke, selanjutnya kembali ke JFrame form Anda. Pilih source sehingga akan muncul sintak programnya. Kita lihat ke JFrame form-nya, berarti crew.java-nya ya. Nah, posisi JFrame form di sini di Java itu sama seperti kalau kita sudah pernah main di Dreamweaver. Jadi di sini ada source, ada design. Jadi desain itu dalam bentuk tampilannya, source itu adalah kodenya di sini. Jadi sebenarnya kita tadi itu ketika drag and drop semua komponen di sini itu otomatis akan membuat sebuah sintak atau perintah. Nah, pertanyaannya apakah bisa kita buat via sintak? Bisa sekali. Terus kita kembali ke JFrame. Anda pilih source sehingga akan muncul sintak programnya. Copy paste kode di bawah ini di paling atas. Import Java di sini. Kita copy. Kita taruh paling atas di sini. Setelah ini ya. Kita paste. Oke, kalau sudah kita simpan, Ctrl S. Kalau sudah, kembali ke JFrame Anda, pilih desain. Kita cari desain. Terus isi script di tombol tambah dengan cara klik kanan tombol tambah, pilih action perform dengan isinya ini. Oke, berarti klik tambah, diklik, terus klik kanan. Kita membuat klik tombol, pilih action perform. Di sini klik kanan, event action perform. Jadi event dulu, action baru action perform. Kita klik. Mana nih? Oh, ini. Klik kanan, event action. Nah, di sini kita copy ini ya, J button 1 action perform di sini. Kita copy sintaknya semua ya. Kita klik kanan, kita copy, terus kita paste di sini. Oke, di sini ada error. Ya, kita sesuaikan dulu. Nah, karena ketika saya copy otomatis ini ganti baris. Jadi kalau ada error tersebut nanti ini di backspace atau di delete karena nanti seolah-olah ini adalah dua sintak yang berbeda. Walaupun sebenarnya ini sama, satu perintah maksudnya. Kita save. Terus langkah selanjutnya kembali ke JFrame Anda buat fungsi baru untuk menampilkan data seperti di bawah ini. Ini berarti kita copy,
kita blok, kita copy. Terus nah pertanyaannya ini ditaruh di mana, kita terserah, karena posisi ketika sudah seperti ini itu semuanya posisi aktif. Nah posisinya di bawah CRUD saja biar lebih gampang. Kita pastekan. Nah, oke, tidak ada error di sini, berarti posisinya adalah sudah benar. Terus kita simpan. Kembali lagi, masukkan fungsi load table tadi di public CRUD seperti di bawah ini. Berarti load underscore table ini kita copy di dalam public CRUD. Berarti di atasnya kebetulan ya, public CRUD di sini ya. Kita enter, kita paste. Oke, kita simpan. Selanjutnya untuk mengedit data dari tampilan table, silakan Anda klik kanan tabelnya, pilih event mouse click. Terus dan isi scriptnya seperti di bawah ini kita copy saja. Berarti tabelnya itu pilih event mouse click. Di sini kita kembali ke desain, kita klik tabelnya, klik kanan. Apa tadi? Event mouse click. Klik kanan, event mouse click, kita klik, otomatis masuk ke sini ya, ke ke sintaknya atau ke source-nya. Di sini private void jtable 1 mouse click. Di sini kita posisi di bawah sini kita paste. Oke, sudah, kita simpan dan masih tidak ada error, masih aman. Selanjutnya adalah kembali ke JFrame Anda, pilih desain, isi script, tombol edit. Caranya sama, action perform, sama seperti tambah tadi ya. Ini kita copy sekalian. Berarti untuk yang edit, kembali lagi ke ini, ke netbin, pilih desain, editnya kita klik kanan, terus ke event action, terus action perform, sama seperti tambah tadi. Oke, masuk ke sini, dia otomatis mouse-nya itu autofokusnya ke sini. J button action perform di sini ya, kita paste. Nah, merah seperti ini sama nih, kasusnya sama seperti tadi. Jadi ini seolah-olah menjadi 2 atau 3 baris yang berbeda, padahal ini kan sebenarnya 1 baris. Kita backspace saja, terus warnanya juga sama. Nah, seperti ini. Terus di bawahnya juga ada yang masih merah, ini juga sama. Kita backspace. Nah, ini kelemahan dari copy paste. Nanti untuk kodenya nanti kita jelaskan satu-satu. Klik simpan tadi ya. Setelah itu kembali JFrame Anda, pilih desain. Ini untuk isi script di tombol hapus dengan cara klik kanan tombol ini, hapus harusnya ya. Sama action perform. Kita copy untuk isian sintak di button hapus. Pilih desain, hapusnya klik kanan, event action perform. Di sini ya. Kita paste. Ini ada yang error. Ini sama kasusnya. Kita backspace saja. Kalau sudah, diklik simpan. Oke, posisi ini sudah semua. Terus kita lihat di tutorialnya sudah selesai. Jadi tinggal bagaimana kita merunning atau menjalankan programnya
nanti kira-kira tampilannya seperti ini. Kita coba apakah sudah berhasil atau belum. Kita klik kanan CRUD-nya tadi yang JV form-nya tadi ya. Kita run file. Nah, otomatis akan muncul ini. Muncul apa namanya? Desktopnya. Ini yang saya sebut CRUD-nya sudah dalam bentuk desktop. Kita isi seumpama kode MK-nya adalah seumpama TK001. Nama MK-nya adalah PPO. SKS-nya seumpama adalah 3. Jurusannya adalah teknologi komputer. Sudah, kita klik tambah. Penyimpanan data berhasil, klik OK. Terus kita coba lihat, ini kita close dulu. Kita coba lihat di PHP adminnya apakah sudah masuk. Kita klik browse. Sudah masuk. Kode MK TK001, nama MK-nya PPO, SKS-nya 3. Jurusannya teknologi komputer. Nah, pertanyaannya tadi kenapa pas waktu ditambah tidak muncul? Coba kita lihat dulu. Posisinya apakah sudah muncul datanya? Kita running sudah muncul. Pertanyaannya kenapa ketika klik tambah itu di sini tidak muncul? Saya coba isi lagi ya biar lebih enak. TK002 seumpama web, pemrograman web, SKS-nya 2, teknologi komputer tambah. Nah, ketika data berhasil disimpan di sini, ketika klik OK, kenapa ini datanya tidak ada? Padahal ketika di sini di database-nya sudah masuk. Nah, ini ada sintak yang harus kita rubah nih posisinya. Kita close dulu. Bukan kita rubah, kita tambahkan saja. Jadi diklik setelah tambah, berarti ini ya. Kita event action performnya di sini. Di sini tidak menyertakan load table tadi. Kita tambahkan di sini saja load table. Load table kita copy dari sini, dari CRUD. Mana tadi load table? Oh, ini J button 1 ya. Kita paste di sini. Oke, kalau sudah kita simpan. Kita coba apakah ketika sudah ditambah otomatis sudah muncul. Running file, kode MK-nya seumpama TK003, nama MK-nya seumpama web 2, SKS-nya seumpama 3. Ini teknologi komputer sama, kita klik tambah. Penyimpanan data berhasil, kita klik OK, otomatis akan muncul. Mungkin sampai sini Anda sudah tahu perbedaan ketika sebelum adanya function load table di dalam tombol tambah dan setelah ada fungsi itu. Jadi load table tadi fungsinya itu untuk meload atau memuat isi dari tabel dari basis data. Oke, kita close dulu. Jadi meload tadi ya di sini itu untuk memuat dari fungsi load table. Load table itu apa? Ini isiannya. Oke, kita coba dulu. Tadi editnya juga belum. Edit, run file. Kita edit, kita klik seumpama ini. Ketika diklik ini tabelnya dia otomatis masuk ke dalam form. Kita ganti nih TK003-nya jadi 4. Di sini seumpama menjadi desain. Jurusannya seumpama kita ganti informasi. Kalau sudah kita klik edit. Data berhasil diedit. Sama posisinya, ininya belum berubah karena belum ada load table.
Tapi untuk memastikan kita harus coba lihat di phpMyAdmin-nya. Kita close dulu. phpMyAdmin-nya kita browse. Oh, ternyata posisinya belum berubah. Berarti ada yang salah di apa namanya, di sintaknya, sintak edit terutama. Jadi editnya itu ini, klik kanan edit, event action jperform. Di sini update makul, set nama where kode mk. Oh, tidak bisa kodenya karena kodenya belum ada tadi. Berarti caranya gini. Oh, ini sudah ada load table. Kita coba running file. Kita klik. Kodenya itu karena dia menjadikan parameter primary key, berarti sementara tidak bisa diedit, berarti kita ganti ininya saja. Semua ganti nama MK-nya adalah desain, SKS-nya 2, semua ganti teknologi informasi. Kita klik edit, data berhasil diedit, kita klik OK, dia berubah. Nama MK-nya desain, SKS-nya 2, jurusannya adalah teknologi informasi. Seperti ini. Nah, untuk menyesuaikan tabel kita cuman drag and drop seperti ini. Jadi otomatis akan menyesuaikan tabelnya. Terus yang terakhir adalah hapus. Kita klik desainnya. Di sini ya sudah jurusannya teknologi informasi, kita hapus. Klik hapus, data berhasil dihapus, kita klik OK, maka sudah terhapus. Kita close. Kita lihat di phpMyAdmin-nya apakah sudah menjadi 2, sudah. Nah, ini untuk apa namanya, untuk CRUD di Java yang berbasis desktop, kita sudah bisa mempraktekannya sesuai dengan modul yang sudah saya buat. Nah, kita akan membahas satu-satu untuk bagaimana ini bisa berjalan CRUD-nya. Untuk pembuatan JFrame dan lain sebagainya tadi sudah dipraktekkan. Jadi JFrame form di dalam Java itu adalah membuat sebuah form, tampilannya membuat form yang berbasis desktop. Jadi sudah, kita tidak perlu lagi direpotkan dengan membuat kode program untuk tampilan karena Java sudah menyediakan itu, yaitu menggunakan modul JFrame form ya di dalam Java. Kita coba lihatnya dari sini. Jadi ini saya skip untuk buatnya ya. Nah, ini membuat atau menambahkan library di dalam Java itu gunanya adalah untuk mengenalkan Java bahwa Java yang kita buat itu terhubung dengan atau terkoneksi dengan basis data, yaitu dalam hal ini adalah MySQL. Nah, MySQL di sini menggunakan MySQL JDBC driver. Jadi library JDBC driver untuk MySQL harus kita add-kan dulu di dalam project kita, biar ketika kita kita menggunakan sintak-sintak SQL atau MySQL di situ bisa dieksekusi atau bisa diterjemahkan oleh Java. Terus kita buat kelas ini, kita buat kelas baru namanya config nih ya. Config di sini isinya adalah import Java SQL connection. Jadi mengimport modul SQL connection, koneksi ke SQL, terus koneksi ke SQL driver manager, drivernya ya. Terus ada SQL exception atau perintah SQL-nya, select, insert, update, delete, seperti itu. Terus kelas config-nya, public class config-nya di sini adalah private static connection MySQL config. Jadi lebih detail di sini adalah koneksi ke MySQL-nya.
Terus public static connection config db, di sini through SQL exception. Jadi konfigurasi database itu melalui SQL exception atau perintah SQL, di mana isinya adalah di sini try itu sama seperti seleksi kondisi lah. Jika exceptionnya itu benar, maka akan mengeksekusi ini. Jika salah, dia akan menampilkan koneksi gagal. Jadi itu perintahnya. Akan kita coba, seumpama kita akan menampilkan seperti ini, kita salahkan dulu koneksinya di sini. Javanya di sini seumpama ganti Java tambah Java 2, seumpama kita simpan. Kalau kita jalankan seperti apa? Di sini formnya tetap tampil, tapi di sini koneksi gagal, unknown database Java 2. Nah, ini yang saya sebut bahwa kondisi ini jalan, koneksi gagal lah dia. Jadi di sini perintahnya koneksi gagal, keterangannya unknown database. Jadi tidak dikenali database dengan nama Java 2. Kita close, kita benarkan lagi, kita simpan, terus kita jalankan running file. Di sini runningnya tidak ada perintah gagal. Di sini langsung tampil basis data-datanya. Kalau tadi kan di sini datanya tidak tampil, di sini muncul keterangan koneksi gagal. Itu untuk koneksinya. Jadi di sini tadi sudah saya singgung bahwa MySQL-nya menggunakan JDBC, localhost di sini adalah server name-nya, 3306 itu adalah portnya. Java ini ya, bukan Java, jadi Java itu adalah nama database-nya. Root ini adalah user dari basis datanya. Pass di sini adalah passwordnya. Kebetulan saya kosong passwordnya. Default dari SAM kan kosong. Terus di sini driver manager register, kita registrasikan new com. Di sini MySQL JDBC driver, isinya adalah MySQL config di sini ya. Driver manager get connection, jadi akan menghubungkan koneksi, mendapatkan koneksi dari URL-nya adalah ini. User, variable user, yaitu username database-nya. Pass di sini adalah password dari basis datanya. Oke, ini untuk config .java-nya. Selanjutnya adalah kita kembali ke JV from Anda, berarti ke ini ya. Jadi kita menambahkan ini import java.sql connection, sama tadi ya. Sama seperti ini, SQL connection. Jadi di sini nanti akan mengeksekusi perintah-perintah dari SQL. Terus di sini java x swing joption pen. Joption pen di sini digunakan untuk ini, untuk message box, box pesan atau jadi muncul pop up. Terus selanjutnya adalah java x swing table. Di sini default table model, ini berhubungan dengan tabel model. Jadi di sini kita akan bekerja menggunakan salah satunya menggunakan tabel dan menggunakan default table model. Terus kembali lagi ke sini, kita membuat sintak dari tombol tambah di sini ya. Isinya adalah ini, string SQL try. Di sini sama seperti tadi, try itu kondisi ketika benar maka akan menampilkan ini. Jika salah, dia akan menampilkan ini. Salahnya apa? Jadi di sini kita membuat variabel baru namanya variabel SQL. Tipenya adalah string, isinya adalah insert into makul. Makul adalah nama tabelnya, value langsung isinya. Isinya adalah jtextfield1.get text. Pertanyaannya jtextfield1 itu apa? Kita coba lihat.
di dalam Javanya. JText field 1 itu adalah ini. Taunya bagaimana? Kita klik kanan aja, change variable name. Ini. Jadi nama dari text field-nya. Ya, kira-kira seperti itu. JText field 1 ini adalah untuk yang kode MK. Terus JText field 2 itu nama MK. Kita coba lihat lagi. Change variable name JText field 2. Terus yang selanjutnya adalah JText field 3 itu untuk SKS, terus JComboBox 1. Apakah benar JComboBox? Di sini klik kanan change variable JComboBox 1. Oke ya, dari sini kita sudah jelas bahwa posisinya adalah disesuaikan karena di sini tidak ada nama fieldnya. Jadi langsung ini urutan dari feed di dalam tabel makul. Pertanyaannya kalau semua tidak mau urut bagaimana ya? Tinggal ditambahkan aja di sini insert itu makul dalam kurung nama fieldnya, urutannya, nanti value-nya disesuaikan. Ya sama seperti sintak SQL di pemrograman yang lain. Setelah itu kita koneksikan SQL.connection con tadi ya. Di sini connection dalam kurung connection, terus config di sini mengacu ke config class tadi, ke ini config.java .config db. Setelah itu kita prepare statement dari prepare statement variable SQL-nya adalah ini, baru pst itu ini ya, variable pst kita execute. Variable PST tadi dieksekusi. Jadi PST di sini adalah koneksi dan perintah dari variable SQL-nya. Setelah dieksekusi, ketika tadi benar JOptionPan. Jadi fungsi JOptionPan di sini show message dialog. Nanti akan muncul pop up tadi ya. Pop up isinya adalah penyimpanan data berhasil. 0 di sini itu ini judul dari message box-nya. Nah, jika itu salah maka akan memunculkan message dialog errornya. Ini untuk tambah tadi. Terus saya tambahkan lagi tadi kan di dalam tambah di situ kan tidak ada yang tambah. Saya tambah event action perform. Nah, di sini kan tadi belum ada load table. Load table di sini gunanya akan saya jelaskan tadi di bawahnya. Jadi kita ketika sudah klik tombol tambah, setelah disimpan, setelah dieksekusi tadi ya. Setelah dieksekusi, maka akan muncul ini penyimpanan data berhasil. Setelah itu, baik benar atau salah, dia akan load table. Jika ada perubahan, dia akan load table. Nah, load table itu apa? Ini private void load table. Load table di sini adalah meload atau memuat tabel yang ada di mana? Yang ada di dalam ini. Oke. Dia akan memuat datanya sesuai dengan kolom-kolomnya. Isinya apa? Di sini default table model, kita membuat sebuah variabel baru namanya variabel model, di mana variabel model itu dia mengacu ke function default table model atau library default table model. Di sini sama dengan new default table model, terus bawahnya adalah model karena sudah variabel ya. Model add kolom, kita akan menambahkan kolom yang pertama adalah no. Maka di sini ketika dieksekusi di running di sini ada no. Ini ya. Terus selanjutnya model add kolom kode MK. Jadi semua saya tarik gini aja. Nah, di sini biar lebih enak nih. Kode MK, maka akan kolom kode MK. Terus nama MK
SKS, terus SKS, jurusan. Terus try, jika benar di sini kita buat variabel baru namanya variabel no bertipe integer, isinya adalah 1. Terus membuat variabel baru namanya SQL bertipe string, isinya adalah select bintang from makul. Ini perintah SQL ya, atau sintak SQL. Terus java.sql connection con di sini ini sama seperti ketika tambah. Terus statement di sini create statement sama. Terus kita eksekusi. Kita buat variabel namanya variabel res, di mana variabel res itu adalah result set. Isinya adalah stm mengacu ke atasnya, execute query. Query stm apa? stm adalah con.create statement, mengambil dari sini. Execute query dalam kurung adalah SQL, berarti SQL ini. Baru kita looping menggunakan while. While dalam kurung res mengacu ke variabel ini ya, titik next. Jadi dia looping terus sampai dengan data itu berakhir. Model titik add row, kalau kolom itu untuk ini, add row di sini itu adalah barisnya di sini, isinya atau value-nya. Atau kalau di basis data namanya record. Objek dalam kurung di sini isinya adalah no, variabel no plus plus. Ingat, plus plus itu berguna untuk menambahkan, setiap kali ada tambahan dia akan menambahkan 1, kira-kira seperti itu. Nah, karena posisi kita sudah 1, berarti otomatis nomornya adalah 1. Koma res titik get string 1. Get string 1 di sini res mengacu ke loopingnya. Get string dalam kurung 1 itu adalah menggunakan ini apa namanya, fetch row kalau di dalam PHP. Jadi mengembalikan nilai atau array dalam bentuk angka, di mana array tersebut itu mengacu ke field di dalam basis data sesuai dengan urutannya, kira-kira seperti itu. Berarti kalau get string 1 berarti mengacu ke basis datanya di sini adalah kode MK. 2 nama MK, 3 SKS, 4 adalah jurusan. Oke, kita kembali lagi. Oke, berarti nama MK, jadi nomor yang pertama, nomor isinya value ya, berarti 1. String 1, get string 1 itu adalah kode MK, berarti baris yang pertama, kolom yang pertama yaitu adalah kode MK. Terus string 2 nama MK, string 3 adalah SKS, string 4 adalah jurusan. Setelah itu tutup looping, baru di sini jtable titik set model, berarti jtable 1 ini sama. Jtable 1 itu adalah name-nya, kita close dulu. Kita lihat, ini klik kanan change variable jtable 1. Kalau kita tidak merubah name-nya, itu ketika ketika pengisian sintak Java maksudnya itu sesuai dengan modul saya. Tetapi kalau variabelnya Anda rubah, berarti Anda harus menyesuaikan ini isi-isinya ini. Jadi jtable 1, terus tadi text field 1 dan lain sebagainya. Itu harus disesuaikan. Karena ini adalah nama dari variabelnya. Oke, itu ya. Jadi untuk meload tabel, jadi memuat tabelnya tadi itu. Oke, kita coba lagi. Meload tabelnya itu dia akan memuat tabel ini. Terus selanjutnya adalah function load table tadi di public root di awal ya. Jadi gunanya apa? Ketika dieksekusi pertama kali di running itu dia otomatis akan muncul. Kalau tidak ada ya berarti datanya tidak ada, tidak muncul maksudnya, walaupun datanya ada tapi tidak muncul. Terus selanjutnya untuk mengedit ini, jadi kita buat variabel baru namanya adalah
variabel. Oh, ini untuk mengedit data. Oh, untuk ini tabel. Sorry. Jadi ketika mau mengedit, kita kan harus tahu nih komponennya apa saja. Jadi ketika diklik tabelnya, itu akan muncul di kolom-kolom ini. Kolom formnya maksudnya. Jadi saya jelaskan di sini. Kita buat variabel baru namanya variabel baris. Variabel baris itu bertipe integer, isinya adalah jtable 1 mengacu ke ini ya. Titik row add point. Jadi akan menyorot ke beberapa ke satu fokus. Jadi kayak gini. Dia kan otomatis nih di dalam formnya. Ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Get point, jadi bagaimana dimana kursor dari mouse. Kenapa mouse? Karena kembali lagi eventnya adalah mouse klik. Jadi kalau diklik saja, kalau klik kanan sama karena dia bertipe klik. Kita buat variabel baru namanya variabel kode bertipe string sama dengan jtable 1.get value at baris 1 baris, 1. Jadi string, jadi mengembalikan dalam tipe string. Terus jtextfield 1 berarti ini ya. Titik set text dalam kurung kode. Kodenya mengambil dari baris yang pertama. Baris itu apa? Baris itu adalah record dari tabel ini. Urutan yang pertama itu adalah kode MK, bukan nomor ya. Nomor kan tidak ada di dalam basis data. Kalau di sini baris, 1 berarti di sini mengacu ke field yang pertama. Field yang pertama di dalam tabel makul itu adalah kode MK. Selanjutnya kita nama. Jadi setelah semuanya ini diklik, dia akan mengisi ke sini. Jtextfield 1-nya otomatis terisi dalam kurung set text-nya adalah kode di sini. Value dari ini. Kalau klik 2 dia otomatis. Terus selanjutnya sama nama SKS sama JR itu sama. Jadi di sini perbedaannya adalah kalau di dalam text field itu menggunakan ini jtextfield titik set, jtextfield 2 atau 1 atau 2 atau 3 titik set text dalam kurung nama variabelnya diambil dari database-nya, kolomnya, urutan kolom. Kalau yang combo box itu perbedaannya di sini. Combo box 1.set selected item di sini. Jadi dia otomatis akan otomatis akan memfokuskan. Jadi kalau ini perbedaannya yang jelas nih. Kalau ini komputer, ini adalah informasi. Harusnya bisa nih. Oh, komputer semua ya tadi ya. Kita coba edit dulu, yang ini ganti informasi. Kita edit. Nah, ini komputer, ini informasi. Ini komputer, ini informasi. Oke ya. Jadi otomatis set selected itemnya adalah ini. Otomatis dia. Jadi ini informasi, ini komputer, informasi komputer. Ini ya perbedaannya ya. Informasi komputer. Dan seterusnya. Jadi ini gunanya mouse klik di dalam tabel. Jadi ketika diklik ini otomatis akan keisi di dalam formnya. Selanjutnya adalah untuk edit. Ya, untuk edit ya. Edit itu hampir sama dengan tambah. Jadi posisinya adalah memberikan kode. Jika perintah benar di sini try, dia akan mengeksekusi sampai dengan ini. Jika tidak akan muncul perintah perubahan data gagal. Isiannya adalah kita buat variabel baru namanya variabel SQL bertipe string. Isinya adalah update makul set nama MK. Ini perintah SQL untuk mengubah. Jadi set nama MK sama dengan jtext 2. Jadi ini jtext 2. Terus SKS jtextfield 3 berarti ini. Jurusan itu adalah jcombo box 1 ini. Where kode MK
sama dengan JTAG field 1 ini. Jadi makanya tadi saya bilang bahwa ketika kode MK-nya dirubah itu tidak data tidak ada perubahan karena tidak ada parameter yang dikunci. Karena dia menjadi primary key, seolah-olah primary key walaupun di dalam fieldnya tadi di dalam pembuatan database-nya tidak kita berikan primary key. Terus sama seperti tabel tadi tambah tadi di sini kita buat variabel con, itu adalah untuk koneksi, konfigurasi. Config di sini mengambil dari kelas config .java tadi ya, kelas dari config. Terus kita membuat variabel pst, yaitu adalah prepare statement dari koneksi dan perintah dari SQL-nya. Setelah itu kita eksekusi. Berarti kalau ketika dieksekusi di sini akan ada perubahan. Setelah itu akan muncul pesan data berhasil diedit. Jika ada yang salah, maka akan muncul perubahan data gagal. Itu untuk edit. Selanjutnya adalah untuk delete. Delete sama persis, jadi gunanya untuk menghapus di sini. Modelnya sama, membuat variabel baru namanya variabel SQL. Isinya adalah delete from makul where kode MK sama dengan JTAG field 1. Jadi parameternya harus jelas, kuncinya mengambil dari ini JTAG field 1. JTAG field 1 apa? JTAG field 1 ya ini. Jadi ininya mengacu ke parameter primary-nya, primary key-nya. Terus variabel kita buat variabel con itu untuk koneksi ke konfigurasi config Java tadi ya, config Java ini. Config Java itu adalah file untuk koneksi ke Java, ke MySQL ke Java. Terus kita buat variabel pst, yaitu prepare statement, di mana prepare statement itu mengambil dari koneksi atau hubungan ke basis data MySQL antara Java dengan MySQL. Terus isinya adalah SQL, itu adalah variabel SQL mengambil dari ini. Baru execute, pst tidak execute ya. Setelah dieksekusi berarti sudah dihapus, baru akan muncul message box atau message box ya, atau message dialog. Di sini adalah berhasil dihapus datanya. Kalau tidak, maka akan muncul errornya. Setelah itu load table. Jadi ketika di sini saya eksekusi, semua ini saya hapus ya. Klik. Ketika ini belum di OK, ini kan posisinya datanya masih 2 nih. Ketika klik OK, dia akan otomatis di load atau dimuat. Oke, itu mungkin penjelasan saya untuk CRUD desktop. Memang agak panjang dan saya agak hati-hati untuk menjelaskan, takutnya nanti salah. Jadi kira-kira itu untuk penjelasan saya tentang CRUD Java yang yang berbasis desktop. Itu saja mungkin penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan di komentar ataupun bisa di japri ya. Itu aja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.